Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah dikatakan. Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah undangan yang begitu indah dan mendalam bagi kita sebagai orang percaya untuk memasuki perhentian yang sejati di tengah hiruk pikuk kehidupan, tuntutan pekerjaan, dan berbagai kekhawatiran. Seringkali kita merasa lelah, merasa stres, dan kehilangan damai sejahtera. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan suatu realitas rohani yang jauh lebih dalam daripada sekedar istirahat jasmani atau fisik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ayat 9 menegaskan bahwa masih tersedia suatu perhentian bagi umat Allah. Kata perhentian di sini bukan hanya berarti berhenti bekerja secara fisik atau jasmani, tetapi lebih kepada suatu kondisi ketenangan dan damai sejahtera yang berasal dari hubungan kita dengan Allah. Ini adalah perhentian dari upaya kita sendiri untuk membenahi diri dari kecemasan akan masa depan dan dari beban dosa yang memberatkan kehidupan kita. Perhentian ini disediakan bagi kita melalui karya Kristus di kayu salib. Ia telah melakukan segala sesuatu yang perlu untuk menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, dan memberi kita hidup yang kekal. Kita tidak perlu lagi berusaha mati-matian untuk mendapatkan kasih karunia atau berjuang dengan kekuatan sendiri untuk mencapai kekudusan. Semuanya telah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ayat 10 juga menyatakan dan memberikan perbandingan yang kuat dengan pernyataan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri pun telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau kita tidak perlu berusaha dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ini berbicara tentang perubahan dalam motivasi dan sumber kekuatan kita. Ketika kita masuk dalam perhentian Allah, kita berhenti mengandalkan kekuatan, mengandalkan hikmat dan usaha kita sendiri untuk mencapai pembenaran atau kepuasan. Kita berhenti dari segala pekerjaan yang sia-sia untuk mencoba menyenangkan Allah dengan perbuatan kita. Karena kita tahu bahwa keselamatan adalah anugerah murni. Kita berhenti dari kekhawatiran. Kita berhenti dari kecemasan yang mendalam. Karena kita percaya bahwa Allah memegang kendali. Ini seperti Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan beristirahat dari pekerjaannya. Bukan berarti Allah berhenti aktif melakukan karya, tetapi ia berhenti dari pekerjaan penciptaan dan sekarang ia memelihara serta mengelola ciptaannya.
demikian pula kita berhenti dari menciptakan keselamatan kita sendiri dan mulai hidup dalam anugerah pemeliharaan Allah. Bagaimana kita dapat memasuki perhentian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 3 dan 4 secara keseluruhan menjelaskan bahwa kunci untuk masuk dalam perhentian ini adalah iman dan ketaatan. Sama seperti bangsa Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Demikian pula kita bisa kehilangan perhentian Allah jika kita tidak percaya dan taat pada firman Allah. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sediakan waktu perhentian kita untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk saya, kamu, dan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah sumber keselamatan. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami agar kami tidak melupakan karya keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami sibuk dengan dunia ini, tetapi ajarkan kami Tuhan untuk tetap mencari kerajaan-Mu, firman-Mu, dan kehendak-Mu. Di dalam hidup, taat, percaya, beriman kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.